dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Di kesempatan ini saya, Marta Magdalena dari SD Masehi Jepara, akan membagikan aksi nyata tentang pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik. Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang dapat memberikan makna bagi kehidupan murid di dunia nyata dan menggugah rasa ingin tahu murid untuk belajar lebih lanjut. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan merumuskan pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik. Dalam membuat pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, guru bisa bekerja sama bersama dengan guru lain yang mengajar pada satu fase. Apakah ada satu pelajaran menyenangkan yang masih Ibu dan Bapak Guru ingat dan bisa digunakan hingga sekarang? Apa saja cara yang sudah Ibu dan Bapak Guru lakukan agar murid memahami maksud pembelajaran dan manfaatnya untuk kehidupan mereka? Pemahaman bermakna dapat membantu kita menjelaskan manfaat pembelajaran dan tujuan mempelajari sebuah materi ajar. Jika murid mengetahui tujuan mereka mempelajari materi, maka motivasi intrinsik murid akan tumbuh. Pertanyaan pemantik merupakan pertanyaan yang seharusnya mampu dijawab murid setelah mereka mempelajari materi ajar. Pertanyaan pemantik dapat berupa satu pertanyaan untuk satu unit materi, bergantung dengan konsep yang sedang dipelajari. Pertanyaan pemantik adalah rangkaian pertanyaan mengenai hal penting dalam suatu topik pembelajaran. Pertanyaan pemantik digunakan untuk membantu murid mencapai pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah pemahaman yang kita ingin murid-murid capai setelah mempelajari topik tertentu. Mari kita coba membuat pertanyaan pemantik. Kita menggunakan mapel IPAS di fase B, yaitu materi perubahan wujud zat. Tahap 1. Menuliskan semua ide yang terlintas di pikiran terkait topik pelajaran. Kita tuliskan semua ide yang berkaitan dengan perubahan wujud zat. Misalnya, air menjadi uap bila dipanaskan, air menjadi es bila didinginkan. Membuat es batu adalah perubahan wujud. Kapur barus bisa menyublim. Air yang dimasak terlalu lama di panci bisa habis karena menguap. Dan kalau hujan, kaca terlihat berembun. Tahap 2. Merumuskan pertanyaan pemantik dengan kriteria. 1. Berupa pertanyaan terbuka yang dapat dan penting diperdebatkan di kelas bersama murid-murid tanpa melakukan proses mencari tahu sebelumnya. 2.
merupakan inti dari topik pembelajaran. 3. Melahirkan pertanyaan-pertanyaan baru di benak murid dan memikat ketertarikan mereka untuk mempelajari topik pembelajaran. 4. Membahas hal yang konseptual atau memiliki pemahaman filosofis. Contoh pertanyaan pemantik untuk topik perubahan wujud zat. Mengapa kita butuh benda berubah wujud? Misalnya air menjadi gas atau air menjadi es. Bagaimana hubungan antara suhu dengan perubahan wujud benda? Apa pentingnya bagi kita mengetahui fakta bahwa benda bisa berubah wujud? Misalnya air menjadi uap saat dipanaskan. Contoh bukan pertanyaan pemantik. Bagaimana proses air menjadi es? Apakah suhu mempengaruhi perubahan bentuk benda? Apa bentuk perubahan wujud benda di kehidupan sehari-hari? Mengapa pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan pertanyaan pemantik? Wiggin dan McTighe dalam bukunya The Understanding by Design menyatakan bahwa setiap pertanyaan semacam ini hanya mencari jawaban resmi dan benar sesuai dengan buku teks, tidak membutuhkan jawaban dan penyelidikan yang mendalam. Mempersingkat proses penyelidikan yang sebetulnya diperlukan sebagai jantung pemahaman mendalam. Tahap 3. Menyusun pemahaman bermakna dengan pertanyaan. 1. Setelah mempelajari topik ini, apa yang bisa dipahami oleh murid? 2. Setelah memahami topik ini, murid diharapkan bisa melakukan apa? Contoh pemahaman bermakna untuk topik perubahan wujud zat. Murid-murid dapat memahami bahwa benda bisa berubah wujud dan proses perubahan wujud ini penting digunakan untuk membantu kehidupan sehari-hari. Contoh bukan pemahaman bermakna untuk topik perubahan wujud zat. Murid-murid dapat memahami bahwa air bila dipanaskan akan berubah bentuk menjadi uap. Pemahaman bermakna merupakan kalimat lengkap yang mencerminkan kesimpulan dan dapat diperoleh hanya melalui proses terpandu, yang mana murid dibantu untuk membuat, mengenali, atau memverifikasi kesimpulan, bukan hanya dengan diajar atau disampaikan begitu saja. Pada pelaksanaannya, tahapan ini tidak harus dikerjakan secara berurutan. Membuat pemahaman bermakna terlebih dahulu, baru pertanyaan pemantik, atau sebaliknya, mana yang lebih mudah.
Capaian pembelajaran akan beragam dari tiap mata pelajaran. Guru dapat berkolaborasi dengan orang tua murid, komunitas, institusi, dan lain-lain. Dengan mengetahui manfaat atau aplikasi ilmu yang dipelajari, murid akan menjadi lebih respect terhadap ilmu tersebut, terbuka dengan ragam profesi yang ada di dunia profesional. Demikian aksi nyata saya tentang pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam dan bahagia.